Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Tony dari Gunung Batu, Sumberjo, Tanggamus. Usia saya 30 tahun. Alhamdulillah, saya baru saja menyelesaikan kontrak kerja saya di Korea, kurang lebih selama 4 tahun 10 bulan. Oke, jadi teman-teman semua, saya mulai belajar bahasa Korea itu di bulan Februari tahun 2015. Itu saya kurang lebih belajar selama 5 bulan, dan bulan Juni itu saya ikut ujian bahasa Korea, itu pas waktu puasa di kampus Esa Unggul Jakarta. Dan alhamdulillah itu langsung ujian pertama saya dan lulus. Saya lulus bulan Juli, dinyatakan lulus pas waktu lebaran itu ya, bulan Juli. Terus bulan 8-nya saya sending data. Terus alhamdulillah bulan 10-nya itu preliminary di Jakarta, Ciracas. Dan bulan 11 itu terbang ke Korea. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras, dan tentunya yang tak lepas adalah dukungan doa dari kedua orang tua saya berarti nggak sampai 1 tahun udah sampai di Korea. Jadi bulan 2 itu saya belajar bahasa Korea, mulai start belajar bahasa Korea, dan bulan 11-nya udah sampai di Korea, bulan 11 akhir. Ya teman-teman semua, jadi nanti ketika kita sudah sampai di Korea, terus kita kerja di pabrik-pabrik Korea, itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang akan kita dapatkan dari pabrik. Yang pertama yang pasti dapat itu makan gratis ya, 3 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali sih. Ada juga yang nanti kita sarapan sendiri, tapi minimal 2 kali dari pabrik. Makan gratis, terus tempat tinggal gratis, ada juga yang bayar. Kalaupun bayar itu biasanya nggak mahal sih, itu paling mahal biasanya cuma 100 sampai 150 ribuan gitu. Apa lagi ya, dapat asuransi kesehatan, dapat makan gratis, tempat tinggal gratis, dapat bonus, biasanya juga dapat bonus, kebanyakan dapat bonus itu. Jadi ada bonus liburan Chuseok, liburan musim panas, liburan musim dingin, terus liburan tahun baru. Kalau untuk jumlah nominalnya itu beda-beda, di masing-masing pabrik itu beda-beda. Kalau saya dulu selama di pabrik yang terakhir itu, karena saya bolak saya pindah pabrik 2 kali pindah. Jadi selama 4 tahun 10 bulan itu saya kerja di 3 pabrik pertama, kedua, dan ketiga. Itu ya alhamdulillah ada bonusnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah, jadi teman-teman semua, karena namanya kita kerja itu kan ya, nggak pasti ada ya waktu kerja, waktu liburan, waktu main gitu. Tapi untuk kalau saya, hari kerja itu Senin sampai Sabtu. Jadi kalau misalnya kadang Sabtu libur, itu saya manfaatkan untuk masjid. Alhamdulillah, apalagi di tempat saya kan kota Ansan. Di Ansan itu ada satu masjid Indonesia, dan alhamdulillah saya kalau hari Sabtu Minggu libur, saya sibukkan waktu saya ke masjid, jadi ikut kegiatan di masjid. Ya banyak sekali kegiatan di masjid, ada ngajinya, ngaji tafsir, ngaji baca Al-Quran, ada kajiannya setiap malam minggu. Terus malam minggu itu ba'da isya dan ba'da subuh itu ngaji. Ada juga olahraganya, semuanya lengkap di masjid itu. Kalau itu untuk yang akhir-akhir ini, tapi dulu pas waktu masih bandel ya, masih senang-senangnya jalan-jalan ya, Sabtu Minggu itu bisa buat jalan-jalan, buat healing lah, buat happy. Jadi ada ya, terserah teman-teman semuanya, Sabtu Minggu yang pasti digunakan untuk hal-hal yang positif lah, yang positif aja. Jadi kita kerja capek, jadi kita juga harus butuh refreshingnya. Saran saya yaitu kalau misalnya nggak buat jalan-jalan, ya buat olahraga, karena fasilitasnya lengkap teman-teman semua. Mau futsal ada, mau sepak bola ada, voli ada, badminton ada, tenis meja ada, itu semuanya
fasilitas dari negara dan itu ada yang free, kalaupun bayar itu bayarnya sangat murah sekali. Tapi kalau saya, kalau nggak buat jalan-jalan, buat olahraga, kalau nggak buat olahraga, buat ke masjid. Tapi di berapa tahun ya, 3 tahun terakhir lah itu, karena saya udah mungkin jenuh jalan-jalan, saya manfaatkan waktu libur saya buat ngisi kegiatan di masjid Shirathul Mustaqim Anshan. Ya, jadi kalau namanya waktu kan nggak bisa balik lagi ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita sekali belajar, sekali ujian langsung lulus gitu. Jadi jangan sampai kita udah belajar 6 bulan nggak lulus, terus nanti ngulang lagi, kan sayang waktunya seperti itu. Jadi kalau bisa sekali belajar langsung lulus gitu teman-teman. Jadi gimana syaratnya biar lulus? Itu tadi, sungguh-sungguh gitu kan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu lah. Jadi mumpung kita ada waktu, pokoknya semaksimal mungkin dalam waktu ya kurang lebih 6 bulan itu pokoknya harus gimana caranya harus lulus gitu. Jadi harus semangat gitu, punya target pokoknya. Teman-teman punya harus target, misalnya kayak itu tadi, satu hari itu mau berapa kosakata teman-teman yang mau dihafal seperti itu. Jadi harus ada target, sehari berapa kosakata, sebulan berapa kosakata. Insya Allah dengan kayak gitu kita belajarnya ada target, insya Allah kita akan banyak hafal kosakata, dan kita harapannya setelah banyak kosakata yang kita hafal, kita mudah memahami kalimat, dan akhirnya nanti finishingnya itu ketika ujian kita bisa dengan mudah menjawab soal-soalnya. Ya teman-teman, jadi untuk tips ngerjain soal ujian bahasa Korea ya itu tadi, yang pertama harus pokoknya perbanyak kosakata. Semakin banyak kita memahami kosakata bahasa Korea, insya Allah maka akan semakin mudah kita dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Dan selanjutnya tips gimana caranya kita cepat untuk menghafal kosakata, kita cepat hafal dan nggak mudah lupa. Kadang kan gitu, kita cepat hafal tapi cepat lupa. Nah itu repotnya di situ. Jadi biar cepat hafal dan nggak cepat lupa, itu tips dari saya, dicatat teman-teman. Jadi kita kan punya modul tuh. Jadi setelah kita hafalkan nih misalnya 10 kosakata, misalnya kan dari 1 sampai 10 itu teman-teman tulis gitu, tulis di buku. Misalnya nih apalah, misalnya 1, 2, 3 tulisan Koreanya, Hanggalnya itu ditulis di buku. Nah insya Allah dengan ditulis itu kita hafalan kita itu kuat, terus kita nggak mudah lupa teman-teman. Jadi itu, jadi jangan cuma dihafal doang di buku tapi nggak ditulis. Oke, nanti teman-teman cepat hafal, tapi itu nanti saya yakin pasti akan cepat hafal, cepat lupa juga. Tapi dengan kita hafal, setelah dihafal ditulis, insya Allah itu akan lebih memperkuat hafalan kita. Kita cepat hafal tapi nggak mudah lupa. Ya baik, adapun pesan dan motivasi saya untuk LPK Arisa Hakwon, yang pertama semangat ya, fighting, semangat, karena Arisa Hakwon ini setahu saya ini satu-satunya LPK yang ada di Tanggamus ya, di Kabupaten Tanggamus. Jadi harus lebih semangat karena masih baru berjalan kurang lebih 1 tahun, jadi memang masih muda sekali gitu. Jadi dikencengin aja promosinya biar halayak dari masyarakat Tanggamus itu tahu gitu. Karena saya sendiri dulu belajarnya itu di Jawa, kan saya orang Tanggamus, belajarnya ke Jawa Timur, ke Blitar gitu, karena belum ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di Tanggamus, di Gisting tepatnya. Jadi kan banyak yang belum tahu pasti teman-teman untuk Arisa Hakwon ini. Jadi yang pertama pesannya banyakin promosi gitu, keliling-keliling entah bagaimana gunakan media sosialnya, Facebook, terus YouTube, terus TikTok, apalagi TikTok sekarang kan semuanya serba TikTok. Terus yang selanjutnya ya jaga amanah, karena
amanah itu sangat penting. Pokoknya setiap satu orang yang belajar di Aris Hakwan itu, setiap satu orang itu dia adalah membawa satu keluarga gitu. Jadi ketika Aris Hakwan satu orang itu berarti satu keluarga ada di pundak Aris Hakwan seperti itu. Jadi ketika ada 30 orang yang belajar di sini berarti kan 30 keluarga yang memberikan harapan gitu, memberikan kepercayaan anaknya untuk belajar di Aris Hakwan, dan harapannya itu bisa sukses gitu. Jadi bagaimana betapa bangganya Aris Hakwan ketika nanti banyak dari siswa-siswa Aris Hakwan ini yang bisa lulus dan bisa kerja ke Korea Selatan.